Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade. Nah, buat kalian yang udah punya siku aluminium, khususnya yang udah pesan sama aku, yuk kita belajar dan bikin lapis legit bermotif. Dan ini yang aku bikin adalah motif bunga ya teman-teman. Nah, di sini aku udah siapkan bahannya dan juga adonannya udah aku bikin. Kemudian di sini juga kita pakai pewarna, ada warna hijau, warna merah rose dan juga pasta black forest, ataupun kalian boleh pakai pasta coklat kalau tidak mau warnanya terlalu pekat. Nah, untuk sikunya aku pakai yang ukuran kecil ya teman-teman. Jadi di video sebelumnya aku udah pakai ukuran besar, kali ini aku mau nunjukin yang menggunakan siku ukuran kecil. Nah, siku ini aku pakainya dua ya teman-teman. Jadi kalian bisa cek resepnya di video ini atau nanti kalian bisa cek di kolom deskripsi. Untuk yang pertama kita siapkan dulu loyang ukuran 20 kali 20 yang tingginya 4 cm sebanyak 2 buah. Kemudian untuk setiap lapisnya ini aku timbang kurang lebih 90 gram. Nah, 90 gram ini masing-masing loyang kita panggang sebanyak 5 lapis ya teman-teman. Nah, untuk warnanya aku pakai yang pertama warna coklat atau black forest tadi, dan yang ini aku pakai warna hijau untuk lapisan yang pertama ya teman-teman. Jadi setelah kita beri adonannya dengan warna, kemudian kita aduk sampai warnanya tercampur merata. Nah, setelah sudah kita tuang adonan yang sudah diberi warna ke dalam loyang. Nah, sama halnya dengan lapis legit ya teman-teman. Untuk lapisan yang pertama kita panggang dengan api atas bawah atau api bawah ya teman-teman, kurang lebih 10 menit, suhunya 180 derajat kalau oven aku. Nah, kalau kira-kira sudah 10 menit dan adonannya ini sudah matang, kemudian pindahkan loyangnya di rak paling bawah dan panggang dengan api atas kurang lebih 1 menit sampai permukaannya kuning kecoklatan dan juga matang. Nah, kalau sudah matang seperti ini, kemudian untuk warna yang hijau tadi kita beri dengan adonan warna merah untuk selanjutnya. Dan ini yang warna coklat atau black forest tetap kita pakai pasta yang sama. Nah, hanya saja yang warna tadi kita ganti dengan warna merah ya teman-teman. Yang tadi adalah warna yang pertama hijau ataupun pasta pandan. Kemudian yang kedua ini warna merah rose atau warna pink. Nah, untuk yang coklat tadi tetap sama, kita pakainya pasta black forest atau pasta coklat. Kemudian untuk lapisan yang selanjutnya ini kita panggang dengan api atas aja kurang lebih 5 menit, suhunya aku turunkan menjadi 150 derajat kalau oven yang aku pakai ya teman-teman, tapi dengan oven yang kalian pakai itu biasanya berbeda. Nah, kalian sesuaikan lagi dengan oven yang teman-teman gunakan. Kemudian setelah matang ini kita tekan dulu dengan penekan lapis untuk lapisan yang hijau dan merah, kemudian yang coklat. Nah, untuk lapisan hijau merah tadi, kemudian untuk lapisan yang selanjutnya atau lapisan yang ketiga kita beri dengan warna hijau kembali ya teman-teman. Kemudian untuk yang coklat tetap ataupun black forest tetap warnanya warna coklat atau warna black forest. Kemudian kita ratakan. Nah, kalau sudah diratakan, kemudian kita panggang kembali sampai matang untuk kedua loyang motifnya ini.
Nah, setelah matang untuk lapisan yang ketiga ini kita tekan dengan penekan lapis. Kemudian untuk yang warna hijau kita tuang kembali dengan adonan yang berwarna pink yang tadi kita kasih dengan pewarna merah rose. Kemudian untuk yang adonan coklat atau black forest ini kita masih tetap ya teman-teman. Jadi nanti kita panggangnya 5 lapis untuk yang adonan black forest, kemudian 5 lapis untuk yang merah dan juga hijau. Kemudian kita panggang kembali untuk lapisan yang keempat ini. Dan ini panggangnya kalau pakai oven yang aku pakai sekarang biasanya hanya 5 menitan sudah matang ya teman-teman. Nah, ini lapisan yang keempat juga sudah matang. Kita tekan dengan penekan lapis sebelum kita tuang dengan adonan yang baru. Kemudian untuk lapisan motif yang berwarna merah kita beri dengan adonan yang terakhir yaitu warna hijau. Kemudian untuk yang pasta black forest tetap warnanya. Nah, kenapa aku menggunakan pasta black forest? Karena aku mau warna lapisannya itu lebih pekat ya teman-teman. Jadi lebih kontras aja nanti dengan motif bunganya. Nah, ini lapisan motifnya sudah matang dan sudah selesai. Kita diamkan dulu hingga dingin. Nah, untuk setiap loyangnya ini aku panggang sebanyak 5 lapis untuk yang diberi pasta black forest dan juga 5 lapis yang kita beri dengan warna merah dan juga hijau. Nah, kalau sudah dingin, ini kita langsung aja keluarkan dari loyangnya. Kemudian kita lepaskan baking paper. Dan sekarang kita mau mulai potong ukur dengan menggunakan siku aluminium. Nah, di sini aku pakai yang ukuran 1,5 kali 1,5 cm ya teman-teman, yang ukuran kecil. Kemudian ini kita potong sampai selesai, sampai habis, dan kita mau hitung nanti dapat berapa potong ya teman-teman, menggunakan loyang ukuran 20 kali 20 dan menggunakan siku ukuran kecil. Dan ini kalau kalian menggunakan siku, adonannya harus pas ya teman-teman. Jadi jangan ketinggian ataupun jangan terlalu rendah, nanti lapisan motifnya itu saat kalian gabungkan atau kalian susun hasilnya itu tidak akan bagus dan nanti biasanya ada rongga ya teman-teman, jadi kurang cantik begitu. Nah, ini aku mau selesaikan dulu potong pakai sikunya dan diukur pakai siku juga. Nah, ini untuk yang lapisan motif berwarna udah selesai aku potong. Hasilnya itu 12 batang atau 12 potong. Kalau menggunakan loyang ukuran 20 kali 20 dan kita potong pakai siku ukuran kecil. Dan ini untuk yang adonan diberi pasta black forest juga sama ya teman-teman. Ini kita potong semua dan hasilnya nanti juga sama 12 potong atau 12 batang. Nah, ini kedua motif sudah selesai aku potong semua. Sekarang untuk yang motif berwarna, ini kita mau potong diagonal atau segitiga. Nah, justru dari itu ya teman-teman aku jual siku, karena menurut aku kalau potong diagonal itu agak sedikit sulit. Ada yang bisa, cuman kalau aku pribadi sedikit sulit. Makanya di sini aku butuh aluminium siku supaya lebih memudahkan aku memotong diagonal seperti ini ya. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, rapi. Jadi ini kita potong semua sebanyak 12 batang, ini kita potong menjadi motif atau menjadi potongan diagonal ya, ataupun segitiga.
Nah teman-teman, untuk lapisan motif berwarna udah selesai aku potong diagonal atau potong segitiga menggunakan siku ukuran kecil yang digabungkan menjadi dua. Kemudian untuk yang diberi pasta black forest juga sama ya, kita potong diagonal juga ini semua. Kemudian kita hanya butuh 10 batang, jadi ini aku mau ambil 2 batang. Dan ini kita singkirkan dulu yang 2 batang, kita hanya pakai 10 batang. Sama halnya dengan yang coklat ya teman-teman, kita juga buang 2 batang, kita hanya pakai 10 batang aja. Nah kalau sudah, kemudian kita buat motifnya sekarang. Ini untuk yang bermotif kita balikkan posisinya seperti ini ya teman-teman. Cukup yang bermotif aja, yang berwarna aja maksudnya. Nah ini kita balikkan posisinya seperti ini. Kita balikkan dengan ambil bagian potongan permukaan lapis legit ya teman-teman, jadi ngerti ya. Nah kalau sudah seperti ini, kemudian kita tempelkan. Setelah kita balikkan lalu kita tempelkan jadi satu. Sebelumnya kita harus olesi dengan selai dulu. Aku lebih rekomen teman-teman pakai selai ya, karena lebih kuat melekatnya dibandingkan kalau kalian pakai susu kental manis, biasanya itu mudah lepas. Nah kalau sudah kita beri dengan olesan selai, kemudian kita tempelkan lagi, kita satukan. Dan ini posisinya teman-teman jangan diubah-ubah lagi ya, supaya tidak bingung. Nah seperti ini contohnya, kemudian kita gabungkan jadi satu. Nah ini kita selesaikan dulu sampai habis ya teman-teman. Cukup yang berwarna aja ya teman-teman. Jadi untuk yang pasta black forest tadi atau yang warna coklatnya ini tidak perlu. Nah untuk lapisan motif yang berwarna ini tadi kita bikin udah selesai ya teman-teman. Jadi ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita mau susun. Nah ini kita ambil potongan diagonal yang warna coklat, adonan warna coklat. Kemudian kita letakkan seperti ini sejajar. Dan ini kita ambil yang di bagian atasnya ya teman-teman. Jadi potongan diagonal atasnya atau bagian segitiganya itu yang menghadap ke atas seperti ini. Nah setelah kita susun, kemudian di bagian sikunya itu ya teman-teman, di bagian tengah-tengahnya kita beri dengan olesan selai. Nah setelah selesai kemudian kita ambil potongan motif yang berwarna. Nah ini posisinya yang semula jangan kalian ubah ya teman-teman, jadi tetap seperti ini, langsung kita ambil dan langsung kita tempelkan di tengah-tengah atau di bagian lekukan dari potongan adonan yang berwarna coklat tadi yang udah kita susun ya teman-teman. Nah seperti ini, jadi kita ambil dan kita letakkan di tengah-tengahnya, di bagian segitiganya atau lekukannya itu.
Nah, kalau sudah ini kita tekan-tekan sebentar ya teman-teman. Kemudian untuk kedua ujung sisinya kita beri lagi dengan sedikit olesan selai. Nah, kita olesi sampai merata. Kemudian kita ambil potongan diagonal yang bermotif warna dan kita tempelkan. Jangan salah posisi ya teman-teman, nanti motifnya pada saat kita potong akan berbeda. Nah, kalau sudah ini kita tekan lagi pelan-pelan. Nah, teman-teman, ini sebenarnya ada lekukannya ya, cuman tidak terlalu kelihatan. Jadi pada saat aku beri olesan selai, nah teman-teman bisa lihat ini adalah lekukannya, lekukan segitiganya ini. Nah, kemudian kalau sudah diolesi dengan selai, kita ambil potongan diagonal dari yang warna coklat tadi. Ini adalah motif atau lapisan yang terakhir ya teman-teman. Kemudian untuk yang bagian segitiganya kita masukkan ke lekukannya tadi ya teman-teman. Jadi ini kita tempel seperti tempel puzzle loh gitu teman-teman. Jadi ini kita masukkan, kita cocokkan ukurannya. Nah, seperti ini nanti hasilnya itu akan mendatar. Nah, hasilnya ini akan datar seperti ini. Jadi jangan salah posisi ya teman-teman. Nah, kalau sudah ini kita tekan-tekan perlahan supaya lapisannya atau motifnya lebih padat. Nah, seperti ini motifnya, ini sebelum dipotong. Kemudian aku kan mau pakai loyang ukuran 20 kali 20. Jadi sisanya ini mau aku potong ya teman-teman. Ini kita buang. Nah, untuk motifnya ini kita sisihkan dulu sebentar ya teman-teman. Kemudian untuk sisa adonannya ini masih tersisa kurang lebih 450 gram. Jadi kita bisa bikin kulit bagian atas dan bawah, sehingga kita tidak perlu bikin adonan yang baru ya teman-teman untuk kulit. Nah, ini aku pakai loyang ukuran 20 kali 20, tingginya kurang lebih kalian boleh pakai 6 atau 7 cm. Di bagian dasar loyang dialasi dengan baking paper. Nah, untuk setiap lapisnya, untuk kulitnya ini aku panggang 100 gram berat adonannya, kemudian diratakan. Ini kita panggangnya sama dengan memanggang lapis legit ya teman-teman. Lapisan yang pertama kita panggang di rak atas, lapisan kedua dan seterusnya kita panggang di rak bawah pakai api atas. Nah, untuk sisa adonannya ini menghasilkan 2 lapis bagian kulit atas dan 2 lapis bagian kulit bawah ya teman-teman. Jadi ini adalah lapisan yang kedua. Ini kita ratakan. Nah, ini untuk lapisan yang kedua kita panggang dengan api atas kurang lebih 5 menit dan ini sudah matang ya teman-teman lapisan keduanya. Ini bagian kulitnya sudah selesai, kulit yang pertama, dan setelah itu kita beri dengan susu kental manis sebagai perekat, sebagai lem. Nantinya kita akan masukkan motifnya langsung ke dalam loyang seperti ini ya. Jadi nanti motifnya itu akan ikut terpanggang. Nah, kita kuas susu kental manisnya, kita ratakan di permukaan lapis, kemudian kita balikkan loyangnya seperti ini untuk memasukkan motifnya ya teman-teman. Kita tepuk-tepuk supaya rata. Kemudian ini kita panggang supaya permukaannya panas. Nanti mau kita tuang dengan adonan lapis yang masih mentah. Kemudian ini kita panggang kurang lebih 1-2 menit sampai permukaannya panas. Kemudian ditekan-tekan dengan penekan lapis karena tadi ada proses pemanggangan. Lalu kita tuang dengan adonan lapis. Nah, ini kita panggang kembali sampai permukaan lapisnya matang dan warnanya kuning kecoklatan. Nah, kalau sudah matang, ini kurang lebih 5-6 menit sudah matang ya teman-teman. Ini kita tekan-tekan dengan penekan lapis. Nah, setelah ditekan kemudian kita tuang kembali dengan adonan sisa adonan yang tadi. Ini adalah adonan yang terakhir ya teman-teman. Nah, ini kita ratakan. Nah, kalau sudah ini kita panggang kembali sampai matang. Nah, setelah kurang lebih 5-6 menit ini sudah matang ya teman-teman. Jadi ini lapis legit motif bunganya sudah selesai. Sebelum kita dinginkan, ini kita tekan dulu dengan penekan lapis.
Oke, kalau sudah dingin, kita kerat di bagian tepinya supaya pada saat kita keluarkan dari loyang tidak menempel ya teman-teman. Nah, ini udah selesai lapis legit motif bunganya. Sekarang teman-teman pasti penasaran motif dalamnya seperti apa. Kita lihat sama-sama. Nah, untuk lapis legit bermotif bunganya seperti ini ya teman-teman. Cantik banget kan? Jadi buat kalian yang penasaran dan pengen bikin seperti ini, kalian bisa beli sikunya sama aku di Instagram aku @leni_marianti. Kalian bisa DM di sana dan aku akan balas ya chat kalian. Oke, kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Semoga kalian suka. Selamat mencoba. Sampai bertemu kembali di video aku yang berikutnya.